kelanjutan persatuan dan kesatuan yang sudah digagas oleh para pendiri bangsa kita itu bisa hilang gitu. Politik itu hanya permainan, ketika permainan selesai ya sudah. Salam Indonesia, kita angkat topi untuk Mas Ahmad Baidowi. Baik Mas Awi, di sini kita angkat topi, bahagia bersama Mas Ahmad Baidowi. Mas Awi, bagaimana cerita kisah hidupnya dari Banyuwangi, dari Pamekasan di Madura, kemudian ke Jogja, sampai ke Jakarta. Perjalanan hidup yang mengalir saja, tapi tetap dengan fokus, sehingga buah-buah barokah itu Mas petik satu demi satu sampai hari ini. Tentu dengan semua kisah dan pengalaman hidup seorang Ahmad Baidowi, tentu punya keprihatinan, punya catatan soal tantangan dan masalah yang dihadapi bangsa ini hari ini. Dan bagaimana kita bisa bersama menatap Indonesia ke depan. Bagaimana seorang Ahmad Baidowi mencoba membaca realitas bangsanya hari ini, Indonesia, dan bagaimana kita bisa bergerak bersama untuk Indonesia ke depan, terutama nanti 100 tahun Indonesia, Mas Awi. Ya, menyusul 100 tahun Indonesia ya, tahun ya 2045 nanti. Ini menjadi momentum bagi kita seharusnya, paling tidak sudah tahap konsolidasi demokrasi, konsolidasi ekonomi yang berujung pada kesejahteraan rakyat itu harusnya sudah tercapai gitu. Jadi Indonesia yang hari ini masuk negara berkembang harusnya sudah ketika usia 100 tahun itu levelnya sudah naik gitu. Tentu di 2045 itu tidak bisa lepas dari apa yang kita lakukan hari ini, termasuk juga tantangan dan dinamika zaman. Kita hari ini terus terang saja sering kali dikejutkan ataupun dibuat repot ya dengan adanya pengkotak-kotakan. Pengkotak-kotakan Mas ya? Ya, pengkotak-kotakan. Itu ada desainernya yang membuat masyarakat terblok-blok gitu. Dan ada desainernya menurut Mas Awi? Kalau saya melihat begitu, karena kalau kita lihat jati diri masyarakat Indonesia sebenarnya mereka sudah paham ya dengan kemajemukan. Dengan adanya slogan Bhinneka Tunggal Ika, sejak saya dulu kecil sampai saat ini usia 40 tahun, yang namanya dari bangku sekolah itu selalu diajarkan yang namanya kerukunan, gotong royong. Dan itu seperti menjadi barang langka gitu. Hari ini barang langka Mas ya. Hari ini kita terpartik emosi kita berdasarkan sara gitu. Jadi kalau bukan bicara tentang dia bukan golongannya, dikit-dikit dia dijustifikasi ataupun dihakimi gitu. Termasuk juga pertentangan yang diakibatkan oleh politik yang berbau identitas itu kan menjadi salah satu penyebab juga. Apa yang dulu damai, tentram, kita kan berbeda pendapat bukan kali ini saja. Sudah sejak dulu kita sudah berbeda pendapat sejak Indonesia ini berdiri, bahkan sejak sebelum Indonesia merdeka berbeda pendapat itu hal yang biasa. Tetapi kok saya melihat setidaknya dalam 2 kali pemilu ini, 10 tahun terakhir ini, eskalasi politik berbau identitas itu kok semakin meningkat gitu. Tentu ini menjadi PR bagi kita semua. Memang setiap orang memiliki punya hak berpendapat, punya hak mempertahankan pendapatnya, punya hak untuk berbeda pendapat. Karena itu dijamin oleh undang-undang. Tetapi memaksakan kehendak itu yang tidak boleh. Memaksakan kehendak itu yang tidak boleh. Saya lahir sebagai orang Madura, sebagai orang Islam, tapi saya orang Indonesia gitu. Nah, hal-hal seperti itu harus disadari bersama bahwa kita berdiri di tanah ini merupakan bangsa Indonesia, bukan bangsa yang lain. Soal saya berbeda pendapat, berbeda tampilan itu hal biasa gitu. Saya hari ini misalkan pakai baju putih seperti ini, terus pakai kaos merah, itu kan sudah menandakan adanya perbedaan gitu. Tetapi nggak ribut kita, karena itu haknya masing-masing. Tetapi dalam forum ini kita berdua dengan host sama-sama sepakat mengikuti aturan main yang ada di ruang maya.
Nah, dalam bernegara pun begitu. Silahkan Anda berbeda pendapat, silahkan Anda berlatar belakang dari mana, tetapi ketika masuk dalam kerangka NKRI, ya harusnya satu kesatuan dalam koridor Good NKRI. point, Mas. Terus yang berikutnya, nah ini tantangan. Kalau ini tidak diselesaikan, api kebencian, permusuhan antar golongan terus dinyalakan, ini berbahaya. Rajutan persatuan dan kesatuan yang sudah digagas oleh para pendiri bangsa kita itu bisa hilang gitu. Itu. Yang selanjutnya, tentu bagi Indonesia hari ini di tengah pandemi COVID-19 ini kan menjadi tantangan tersendiri gitu. Bagaimana Baik, Mas. kesehatan bisa terkendalikan dan bagaimana laju ekonomi juga bisa terjaga. Dua hal yang kalau sama-sama diberlakukan secara ketat itu akan membuat apa? Kadang pemerintahnya tidak punya terobosan-terobosan. Jadi kalau misalkan aspek kesehatannya diperketat, nanti ekonominya melemah. Begitupun ekonominya dilonggarkan, kesehatannya nanti terganggu, masyarakat yang terpapar COVID makin banyak. Makanya pemerintah terus melakukan desain-desain kebijakan yang bisa menyesuaikan dengan kondisi zaman. Terus yang terpenting juga, tadi kaitannya dengan yang pertama, nah kaitan yang pertama, kecanggihan teknologi informasi hari ini itu juga harus diimbangi oleh kemampuan sumber daya manusia. Sehingga setiap dapat informasi yang masuk kepada gadget masing-masing, hari ini kan jangankan kita sebagai orang Jakarta lah ya, anak kecil di kampung saja sudah pegangannya Android gitu. Dan Baik, baik. dia tidak bisa memfilter apakah informasi yang masuk ke HP-nya itu Betul benar atau sekali. tidak. Nah, itu perlu proteksi, paling tidak proteksi di internal keluarga untuk memfilter terhadap informasi-informasi yang bersifatnya hoax, bersifat provokatif, dan penuh kebencian, itu juga harus dihindari, termasuk juga memberikan pemahaman-pemahaman yang keliru dalam bernegara ini, sehingga menyebabkan, melahirkan banyak di antara kita yang masih muda-muda misalkan tiba-tiba menjadi ekstremis gitu, tiba-tiba menjadi dibaiat menjadi teroris padahal usianya masih sangat produktif, masih sangat muda gitu. Ya, Ini ya, tentu kan karena memprihatinkan, Mas. kurangnya kontrol dari lingkungan keluarga, dan ini memang harus dipikirkan bersama khususnya dari para pemangku kepentingan bahwa tantangan di hadapan kita itu tidak mudah gitu. Tetapi saya yakin dengan kemampuan, dengan kebijaksanaan kita ini, hari ini kebetulan saya diamati di Komisi DPR, 2. paling tidak pergaulan, komunikasi antar sesama umat beragama, sesama anak bangsa tetap dijaga. Contoh misalkan ya, ketika pemilihan KPU dan Bawaslu kemarin, kalau kita Baik. mau ngotot-ngotot atas nama berdasarkan agama, tentu tidak melahirkan corak KPU ataupun Bawaslu yang beraneka ragam seperti itu. Ya, Kalau kita good mau point. menang-menangan ya, tetapi kan tidak. Semuanya bisa kita rebut karena memang Musyawarah kan. begitulah musyawarah, memang begitulah Indonesia Hasil musyawarah terbentuk tuh, Mas ya. sejak awal. KPU Bawaslu ya. Bukan Ya voting ya. ya lebih tepatnya voting yang dimusyawarahkan lah. Voting itu musyawarah kan ya. Tapi akhirnya kan tidak ada riuk-riuk kan. Betul. Ternyata semua terakomodir, dari kelompok tradisional, kelompok modernis, dari ini, dari semuanya bisa terwakili. Nah, yang model-model seperti itu saya kira ke depan juga harus menjadi pakem ya, supaya bagaimana dalam membuat sebuah keputusan itu tidak berat sebelah, tetapi juga harus mempertimbangkan keindonesiaan. Good point, Mas. Yang ya, Mas Awi. Pengkotak-kotakan, kemudian praktik politik identitas, dan kemudian problem katakanlah COVID-19 hari ini tentunya membuat layer masalah dan atau tantangan itu semakin berlapis begitu ya. Apa yang bisa kita lakukan sebagai sesama anak bangsa, apalagi sebagai orang politisi, untuk katakanlah meminimalisir atau mencegah supaya beberapa problem tadi itu tidak menguat. Apalagi ini kita sudah memasuki tahun politik, Mas Awi. Betul. Ya, pertama kami di internal partai kami tentu
selalu menghindari yang namanya kampanye berbau hoax, berbau sara, Good point. dan komitmen semua partai saya kira yang ada di parlemen, termasuk juga nanti yang masih ada di luar tidak di parlemen, komitmen kampanye yang bersih, edukasi yang baik kepada masyarakat itu saya kira perlu dilakukan oleh semuanya. Yang tentu kita sekarang ini sudah berdemokrasi cukup maju ya dibanding dengan negara-negara lain, termasuk juga dengan sistem pemilihan langsung, termasuk juga dengan pemilihan anggota DPR dengan sistem suara terbanyak. Ya, Kalau tidak poin. menggunakan sistem suara terbanyak, mungkin saya tidak terpilih menjadi anggota DPR karena saya waktu itu belum menjadi elit partai. Gitu. Hari ini Ya. kalaupun masuk ke jajaran partai ya bolehlah dibilang elit gitu kan, meskipun ya tidak elit-elit amat Tapi gitu. kan tidak pakai melompat, Mas. Dan Ya, tidak instan gitu. Itu yang paling perlu dicatat. ya. Nah, setidaknya kalau ada penentuan nomor urut, ya bisa dapat nomor urut agak kecil lah kalau sekarang. Kalau dulu di awal-awal masuk mungkin nomor urut sepatu gitu kan. Tetapi Iya, iya. suara terbanyak, meskipun saya di nomor urut terakhir, alhamdulillah bisa terpilih menjadi anggota DPR. Tentu itu momentum ya, yang namanya momentum politik itu tidak datang kedua kalinya. Nah, ini kami di DPR mendapatkan momentum itu, momentum membawa bangsa ini lebih baik, membawa bangsa ini lepas dari ancaman perpecahan. Nah, dalam setiap kesempatan selalu kita menghimbau kepada semua pihak ya, untuk ideologi kita bernegara berbangsa harus tetap dijaga. Bahwa saya orang Islam tapi saya orang Indonesia, Anda orang Kristen Good tapi Anda point. orang Indonesia. Nah, keindonesiaan itulah yang menyatukan kita semua. Silakan Anda mau berkreasi seperti apapun, tetapi ketika berbicara dalam koridor Indonesia harus ada rel-rel yang harus dipatuhi. Dan saya Good point, kira Mas. tantangan kita juga ke depan, bagaimana menghasilkan anggota DPR, menghasilkan anggota DPRD, anggota DPD maupun pemimpin bangsa itu yang memang berangkat dari realitas masyarakat. Jadi bukan karena dia dipilih karena misalkan iming-iming sesuatu. Karena terus terang saja di era terbuka seperti sekarang ini, yang namanya tantangan money politik itu kan sangat besar gitu. Jadi siapa yang punya uang, insya Allah dia lebih peluangnya untuk terpilih akan lebih besar. Ya. Nah, hal itu harus menjadi perhatian bagi kita semua, khususnya kami di partai-partai politik, bagaimana menghilangkan ataupun mengurangi lah setidaknya, paling tidak ikut-ikutan bermarak ria terhadap praktek money politik, karena itu akan Good point. menjadi sumber kekacauan nanti. Karena segala sesuatunya kalau berdasarkan money politik, maka siapapun yang akan terpilih tentu pertama kali yang dilakukan adalah bagaimana Modal. menjadi modal pengembalian. Nah, itu pasti nanti caranya nggak benar itu, pasti caranya nggak benar. Good point. Dan baik, Mas Awi, ya, luar biasa. Kita angkat topi untuk Mas Ahmad Bedowi. ya. Bagaimana mencoba memetakan, membaca persoalan atau tantangan yang sekarang dihadapi Indonesia, dan bagaimana peran kita semua, termasuk partai politik, untuk ke depan bisa meminimalisir tantangan-tantangan yang kita hadapi. Nah, Ya. Untuk mewujudkan Indonesia maju di tengah semua tantangan yang tadi Mas Awi coba utarakan, apa yang bisa kita pesankan untuk teman-teman kelompok orang muda ya mungkin hari ini punya ekspresi politik sendiri, berorientasi pada gadget katakanlah, yang mungkin agak punya sifat yang berbeda, tidak apatis sebenarnya, tetapi punya ekspresi sendiri untuk menyalurkan aspirasi dan ekspresi politik. Bagaimana kita bisa mengandalkan orang muda ini untuk menata Indonesia ke depan, Mas Awi? Ya, kami ingin katakan bahwa anak-anak muda generasi milenial maupun generasi Z yang lahir di belakang setelah saya, Anda akan menjadi pengganti kami-kami ke depan. Tidak mungkin juga kami akan selamanya di DPR, setiap orang itu ada masanya dan setiap masa itu ada orangnya. Nah, proses regenerasi, proses pembelajaran itu harus dilakukan sejak dini. Saya menjadi anggota DPR hari ini di alhamdulillah periode kedua di usia 41 tahun, jangan dilihat
saya sudah menjabatnya, tapi bagaimana proses menuju ke sana. Sesuatu Good tidak point, Mas. dihasilkan Luar secara biasa itu. instan, semuanya melalui proses pembelajaran dan juga proses di lapangan yang cukup panjang, tentu dengan segala dinamikanya. Hari ini dinamika masyarakat lebih banyak ditentukan oleh gadget gitu. Tapi bagaimana kita memanfaatkan kecanggihan teknologi itu untuk memompa produktivitas kita. Jangan dibalik, jangan sampai kita tidak kita justru diperbudak oleh gadget. Sebaliknya bagaimana gadget itu bisa kita manfaatkan untuk meningkatkan produktivitas kita dengan segala yang kita miliki. Tentu tidak semua politisi itu jelek, dan kami juga memaklumi ada juga politisi yang bermasalah, tetapi kalau tidak masuk ke Pengakuan yang ranah jujur, Mas. politik, kalau tidak masuk ke ranah politik, maka jangan salahkan ketika nanti ruang-ruang politik diisi oleh orang-orang bermasalah. Nah, saya berharap teman-teman yang masih memiliki hati nurani, masih berpikirkan untuk bangsa ke depan, khususnya dari kalangan Good anak-anak point. muda, itu jangan apatis terhadap politik. Gitu. Persoalan kemudian hari ini belum bisa menemukan yang ideal, ya kita cari secara bertahap untuk dapat mewujudkan sesuatu yang mendekati ideal. Nah, kalau tidak dilakukan secara proses by design, tidak dipersiapkan, akan lahir politisi-politisi ataupun eh, pejabat-pejabat yang sifatnya instan, tidak pernah berproses sejak awal. Nah, saya sebagai orang yang hidup dari lapangan tentu menyayangkan hal itu. Dan potensi anak bangsa itu sangat besar kalau mereka diberi kesempatan yang luas, bagaimana berpartisipasi memikirkan negara kita ini untuk menyongsong di 100 tahun Indonesia merdeka, sehingga Indonesia nanti bisa naik level gitu. Kalau persoalan ada cibiran, ada kritikan, ada saran, ya biasalah, namanya orang hidup gitu kan, tidak pernah lepas dari yang namanya hiruk pikuk dunia sosial gitu. Baik, luar biasa, Mas Awi. Ah, Berikutnya, Mas Awi, ya, bagaimana pengalaman Mas Awi 2 periode di DPR, Mas ya? ya, Ya, 2 periode di DPR, ini periode kedua. Tentu insya Allah nanti kita doakan periode berikutnya bisa sukses lagi untuk bisa ke amin, Senayan. amin. Nah, apa yang bisa Mas ceritakan dalam perjalanan 2 periode ya di DPR terkait yang tadi juga sudah Mas sharingkan, bagaimana relasi antar partai, bagaimana ketika sebuah kebijakan misalnya ada kecenderungan sekarang kelihatannya itu publik melihat sebagian mungkin apalagi kami sebagai peneliti begitu yang dulu dunia yang di mana tempat Mas Awi berasal, Ya, kecenderungan DPR yang quote and quote menjadi stempel pemerintah ah, misalnya sebagai bagian dari partai pendukung pemerintah. Apakah ada realitas seperti itu ataukah itu hanya persepsi publik saja misalnya, ataukah itu bagian dari mekanisme demokrasi yang harus dijalankan untuk tadi meminimalisir pengkotak-kotakan, karena secara elit kan kita sudah rujuk lagi nih bersatu antara dulu pendukungnya Pak Prabowo dan kemudian Pak Jokowi, sudah satu perahu begitulah. Tetapi masyarakat kita kan masih sampai sekarang masih susah untuk move on. Seperti apa lihat dinamika antara elit dan kemudian masyarakat di akar rumput itu, Mas, terkait perbedaan pendapat, pembelahan segala macam, berpolitik. ya. Makanya itu yang saya katakan, ongkosnya terlalu mahal kalau kita memberikan apa ya, toleransi terhadap upaya-upaya pengkotak-kotakan itu. Good Kita point. sudah belajar dari 2 kali pelaksanaan pemilu, baik itu 2014 dan 2019, yang memang melahirkan kelompok pembelahan yang sempurna. Bahkan sampai saat ini pun kesempurnaan keterbelahan itu kalau di grassroots masih ada. Terus terang saja, Nyaris solid, masih pendukung terkristal ya. masih, meskipun sudah mulai mengecil ya, tetapi tetap ada. Hmm, Jadi setiap kebijakan-kebijakan dilakukan oleh pemerintah itu pasti pemihakannya ada dua. Yang betul. dulu pendukung Prabowo
Meskipun Prabowo-nya sudah masuk ke pemerintahan, pasti minor tanggapannya. Tapi ada juga yang pendukung Pak Prabowo sekarang sudah uh, realistis kan gitu. Tetapi tidak semuanya bisa terangkut karena memang basic dari awalnya memang sudah dia militan gitu, Ya, terkotak-kotak secara militan gitu. Nah, ini ke depan harus memberikan pembelajaran kepada masyarakat pembelajaran. bahwa ya politik is the game gitu. Ketika game Politik is the over, ya game. Good sudah. point, Mas. Ya, politik itu hanya permainan. Ketika permainan selesai ya sudah. Ibarat orang petinju, orang di ring tinju itu kurang marah seperti apa orang tinju itu. Jadi ronde 1 sampai ronde 12 dia saling baku pukul sampai luka gitu. Kan nggak ada ronde ke-13. Setelah ronde Good point. 12 selesai, mereka berangkulan menjadi warga biasa lagi, Ya, berlatih lagi gitu kan. Nanti ada ring tinjunya disiapkan, ya berantem lagi di ring tinju. Nah, filosofi yang ada dalam pertandingan tinju itu harusnya juga menjadi catatan bagi kita, menjadi contoh bahwa kontestasi politik selesai ketika terpilih presiden di pemilu 2019 saatnya menata Indonesia. Namun yang terjadi di lapangan karena memang sudah terlanjur dalam menyebabkan hal-hal yang faktor tanda kutip ya ketidaksukaan itu menjadikan dasar bagaimana dia berpendapat. ya. Jadi bukan karena faktor faktor bagus tidaknya sebuah kebijakan, Bukan objektif ya, tapi tapi subjektif dasarnya ya, adalah Mas. faktor ketidaksukaan terhadap pemerintah, sehingga apapun yang diputuskan oleh pemerintah oleh sebagian masyarakat itu dianggap salah. Terus yang Good point. berikutnya terkait dengan pengawasan di DPR, kami tidak menjadi stempel dari pemerintah. Kalau misalkan pemirsa mengikuti perjalanan rapat di setiap komisi di DPR, maka anggota koalisi, DPR yang berasal dari anggota koalisi itu tidak kalah galaknya, tanda kutip, tidak kalah garangnya dengan anggota non koalisi. Contoh, saya kemarin di Komisi 6 DPR RI, saya termasuk orang yang kekeh dibentuknya Panja Garuda. Bagaimana Garuda ini harus diselamatkan, bagaimana dugaan-dugaan korupsinya itu harus diusut secara hukum. Karena ini aset bangsa yang harus diselamatkan, yang dirusak oleh pelaku segelintir orang yang berperilaku korup. Termasuk juga bagaimana kemarin kelangkaan hari ini kelangkaan minyak goreng. Minyak goreng. Terus juga banyak pengawasan-pengawasan yang dilakukan oleh kita kepada mitra kerja di pemerintah yang itu tanda kutip ya tidak kalah galaknya, bahkan sangat galak saya kira. Nah, memang kendalanya hal-hal yang seperti itu, sikap-sikap seperti itu di DPR itu tidak mudah dan tidak cepat disiarkan kepada publik, Ya, ya sehingga betul, keterbatasan akses publik untuk melihat itu kalah, ya. Kalah cepat terhadap isu-isu hoax yang beredar di lapangan. Jadi butuh memotong. Kalau anggota DPR ngomong itu kan panjang itu. Jadi butuh waktu untuk memotong di-upload jadi apa? Di-upload jadi konten. file-file konten untuk dikirim gitu. Tapi kalau ada orang yang iseng, ya kadang dipotong-potong aja, disesuaikan dengan kontennya, disebar-sebar untuk konten. Itu juga tidak benar gitu. Jadi memang ke depan, meskipun hari ini sudah memulai ya, di DPR semua persidangan bisa dipantau melalui TV parlemen. Tetapi Ya, kan point, tidak semua orang Indonesia care terhadap persoalan itu. Ente mau sidang, mau apa, mah bukan urusan gua gitu kan. Ya, Jadi ya, yang ya. penting saya bisa makan. Kan banyak kan begitu di masyarakat. Sehingga banyak tidak termenuhi. Kalau misalkan masyarakat itu melihat perjalanan di DPR hari ini, yang dia tidak harus ke DPR, bisa mantau melalui TV parlemen. Kayak kemarin ada fit and proper test KPU Bawaslu, itu kan bisa cukup dari rumah masing-masing bisa Ya. dipantau. Nah, pola kerja DPR itu seperti itu, bisa dilihat oleh publik. Itu sebagai bagian dari transparansi kita bahwa kami di DPR tidak ada yang neko-neko, bahwa tidak ada kong kali kong, bahwa kita tetap menjalankan fungsi kritis kita sebagai wakil rakyat. Baik, good point. Angkat topi untuk Mas Awi, Mas Awar Bedowi. Terakhir Mas Awi. Ya. Gagasan apa yang bisa Mas Awi tawarkan untuk kita membangun Indonesia 2045 hari ini? Tentu dengan sebuah concern yang tadi Mas Awi utarakan ya. Gagasan apa yang sifatnya solutif, bahwa kita optimis bahwa 2045
kita bukan lagi bangsa berkembang, negara berkembang, tapi insya Allah menjadi negara maju, Mas. Ya. Pertama, persatuan dan kesatuan dari segala elemen anak bangsa itu menjadi kunci. Good point. Siapapun yang menjadi pemerintah, memimpin pemerintahan harus diberikan kepercayaan untuk memimpin negara. Yang kedua, peningkatan kemampuan sumber daya manusia kita itu juga harus ditingkatkan. SDM, good point. Hari ini kemampuan sumber daya manusia Indonesia itu mengalami kejomplangan antara desa dan kota, tingkat kemampuannya tidak sama. Maka kemudian ketika pemerintah, presiden dalam hal ini memindahkan ibu kota itu sebagai bagian dari pemerataan pembangunan. Harus dibaca konteksnya seperti itu. Terus yang berikutnya, bagaimana kita ini menyikapi gelombang teknologi informasi yang kita tidak tahu kapan dan kapan akan berubah gitu. Jadi hari ini handphone gadget itu sudah luar biasa, maju menurut saya untuk ukuran saya dibanding 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu cari handphone aja susah, sekarang sudah sangat luar biasa. Dan kita nggak bisa bayangkan 5 tahun yang akan datang, ini pasti akan ada yang lebih maju lagi. Ya. Hari ini misalkan kita ada meta politik nanti, Mas. Metaverse. Ya, metaverse politik itu. Nah, itu gimana ke depan itu coba? Hari ini ada wacana metaverse di ibadah haji di ruang metaverse. Betul. Itu kan. Ya, itu ide manusia ya, meskipun kalaupun dilihat dari aspek secara fikih masih dilarang ya. Tetapi hal-hal yang lain tidak menutup kemungkinan pola kehidupan ke depan itu seperti itu. Contohnya ya, 2 tahun yang lalu sebelum ada pandemi COVID, yang namanya belanja online atau apa itu kan kita menganggap abai saja. Itu kan nanti akan hilang dengan seiring waktu. Ternyata masuk pandemi COVID yang mereka juga tidak merekayasa adanya pandemi COVID ini. Ternyata apa? Sesuatu yang dulu kita anggap remeh terkait dengan belanja online, beli makan secara online, kita duduk saja sudah menjadi tren sekarang, menjadi gaya hidup. Nah, betul. Ini ke depan ini bisa saja ini berubah lagi. Nah, maka adaptasi terhadap perkembangan zaman itu mutlak dilakukan oleh good point. Oleh generasi muda kita. Kita boleh mengikuti perkembangan zaman, bukan boleh harus, tetapi jangan sampai kita larut menjadi korban dari perkembangan zaman itu. Yang terpenting bagaimana kita memanfaatkan perkembangan zaman, kecanggihan teknologi informasi untuk meningkatkan produktivitas dari kita masing-masing. Jadi jangan sampai kita menjadi korban perubahan zaman, sebaliknya kita harus memanfaatkan perkembangan zaman yang berjalan sangat begitu cepat ini. Seperti hari ini mungkin kalau belum ada COVID, saya datang mungkin ke kantor para sindiket gitu kan. Amin. Tapi dengan adanya COVID, budayanya sudah berubah gitu. Jadi ruang diskusinya sudah melalui dunia maya gitu. Baik, good point, Mas. Awi, sebagai katakanlah clue penutup, ada nggak kalimat pamungkas dari Mas Awi yang bisa bukan disimpulkan tapi dikristalisasikan dari perjalanan hidup Mas Awi dan kemudian gagasannya yang supaya itu menghentak untuk kita semua bisa optimis ke depan, Mas? Yang pertama, kita harus fokus terhadap apa yang kita targetkan. Yang kedua, setelah fokus itu, jangan lupa ada momentum. Nah, setiap ada momentum itu harus diambil. Karena momentum itu tidak akan datang kedua kalinya. Momentum apapun, kalaupun sama peristiwanya, tapi pasti peristiwanya berbeda. Mirip-mirip ada kesamaan. Jadi setiap ada momentum itu maksimalkan. Siapapun itu, khususnya kepada anak-anak muda kita, itu yang terpenting saya kira. Terus yang ketiga, teruslah belajar. Jangan kita berhenti karena faktor usia, terus merasa sudah pintar, itu tidak boleh. Karena dunia ini selalu ada yang baru. Selalu harus kita belajar terhadap perkembangan-perkembangan. Kalau tidak, maka kita akan yang ditinggal oleh perkembangan zaman. Baik. Terima kasih Mas Awi, luar biasa.
Kita Terima angkat topi kasih. untuk Mas Ahmad Bedowi, politisi Partai Persatuan Pembangunan, anggota DPR RI, dengan kisah yang inspiratif, perjalanan hidup yang panjang, tetapi bisa mengantarkan karir beliau sampai ke Senayan. Pesan beliau bagaimana ke depan kita tetap fokus, kita tetap bersama mengusahakan tetap belajar, dan bisa beradaptasi dengan perubahan zaman yang terus berubah. Sekali lagi, Pak The Syndicate, angkat topi untuk Mas Ahmad Bedowi. Mas Ahmad Bedowi, kita semua tentu punya cita-cita, punya obsesi yang sama untuk mengajak setiap anak bangsa bisa meletakkan satu bata pemikiran dari tengah jutaan batu bata lain untuk berdirinya sebuah rumah bersama yang bernama Indonesia. Tanah air kita, tempat seluruh jiwa bangsa berada. Terima kasih Mas Ahmad Bedowi, Mas Awi, untuk perjumpaan dan kebersamaan kita pada The Syndicate Angkat Topi. Kita angkat topi untuk Mas Awi. Sampai jumpa pada seri berikutnya. Terima kasih. Salam Indonesia.